أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Rosyad TV dan para peserta yang telah terkumpul di Zoom, kita hadir di program Belajar Tahsin Rosyad TV, dan ini pertemuan perdana kita. Insyaallah akan ada materi muqaddimah atau pembukaan dari Ustadz, nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, Ustadz Ahmad Kamal, yang alhamdulillah sudah bersama kita. Dan akan ada juga nanti sesi atau segmen untuk memperdengarkan bacaan. Kita juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta yang sudah mendaftarkan diri. Alhamdulillah antusiasnya sangat tinggi, dan ini saat ini di perdana ini terkumpul 73 kurang lebih ada peserta yang sudah bergabung di Zoom, dan insya Allah kita mudah-mudahan bisa manfaatkan, seluruhnya bisa mendapatkan manfaat dari program ini insya Allah. Mungkin langsung saja ke Ustadz, atau perlu kita absen? Nggak usah lah ya, karena terlalu ramai, terlalu banyak, nggak bisa diabsen ya Ustaz. Mungkin nanti kita kasih kesempatannya sebagaimana tadi udah disampaikan di awal tadi, ketika mau memperdengarkan bacaannya bisa mengklik atau menekan tombol raise hand. Taib Ustaz, silakan Ustaz, langsung Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah sekalian, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, merupakan nikmat yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kepada kita banyak kesempatan, kesehatan, dan waktu luang, di mana dalam hadis yang sahih Nabi SAW katakan, "Idza asbaha fikum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu quta yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Apabila kalian berpagi-pagi aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, saat itu ada makanan yang ia bisa makan di hari itu, maka terkumpullah kepadanya seluruh kenikmatan dunia. Di mana ya kurang lebih secara garis besar, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Di antara realisasi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk melakukan atau menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, para pemirsa Rosyad TV rahimanallah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang disampaikan oleh pembawa acara kita, Rosyad TV akan mengadakan yaitu program tahsinul Quran. Tentunya semua kita menyadari, semua kita memahami bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Al-Quran adalah kalamullah yang sangat berharga, yang sangat agung di hati setiap kaum muslimin. Di mana program ini insya Allah kita akan berusaha untuk konsisten bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan juga kepada pemirsa ya secara khusus atau kepada peserta
secara khusus untuk kami, semampu kami untuk membimbing peserta bisa membaca Al-Quran dengan benar dan betul. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebelum kita membaca atau ya masing-masing di antara peserta membaca Al-Quran, sedikit kita menggali tentang Al-Quran itu sendiri. Di mana banyak sekali dalam Al-Quran Allah katakan tentang Al-Quran itu sendiri. Salah satu di antara contohnya Allah katakan di dalam surat Shad ayat ke-29, Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, sebuah kitab yang kami turunkan pada engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa keberkahan. Ayat ini menjelaskan kepada kita Al-Quran adalah sebuah kitab yang berkah. Baik orang yang menyadari atau orang yang tidak ia sadari, dia akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Dan ini kita bisa saksikan yaitu di Makkah Al-Mukarramah, tanah yang gersang menjadi tanah yang ramai, bukan tanahnya tapi menjadi tempat yang gersang, menjadi tempat yang ramai dikarenakan diturunkan padanya Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW menjadi nabi yang paling mulia dikarenakan ada Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga suatu malam atau suatu bulan di mana menjadi bulan yang berkah, suatu malam di mana menjadi malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Lantas bagaimana kalau seandainya Allah turunkan Al-Quran itu di hati kaum muslimin dan muslimat sekalian? Tentunya janji Allah itu pasti, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad SAW berupa keberkahan. Di antara keutamaan Al-Quran yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an min amrina, dari perintah kami. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Engkau tidak mengetahui sebelumnya apakah itu Alkitab dan juga apakah itu iman. Walakin ja'alnahu nura, dan tapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, kami berikan petunjuk bagi siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Banyak sekali ayat yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Al-Quran. Tinggal bagaimana kita menyempatkan diri untuk kita selalu bersemangat terhadap Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Utsman, Nabi SAW katakan, khairukum man ta'allama Al-Quran, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Dalam hadis Tabrani, Nabi SAW mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kalau seandainya kita bisa menggabungkan dua kebaikan, kita memberikan manfaat kepada orang lain, dan secara ada hadis khusus yang menjelaskan kepada kita memberikan manfaat kepada orang lain dari Al-Quran yang merupakan keberkahan, setiap hurufnya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, pemirsa Rasyad TV rahimanallah wa iyyakum jami'an. Kalau kita mau membaca, kalau kita mau menggali, banyak sekali keutamaan-keutamaan Al-Quran. Tapi disayangkan sekarang, dari jumlah banyaknya kaum muslimin sangat sedikit yang mereka peduli terhadap Al-Quran. Oleh karenanya, kita berusaha untuk mengingatkan kerabat kita, keluarga kita, untuk selalu perhatian kepada Al-Quran. Sedikit saya bercerita ketika ana di Madinah, di mana saat itu kita coba untuk masuk ke perpustakaan, ke museum Al-Quran yang ada di depan Masjid Nabawi. Di mana di sana kita menyaksikan banyak sekali luar biasanya perhatian orang-orang terdahulu terhadap Al-Quran. Di antaranya mereka rela mengorbankan harta mereka. Mereka menuliskan Al-Quran dengan tinta perak. Bahkan ada yang menuliskan Al-Quran 30 juz dengan tinta emas. Ada juga seorang wanita dari Pakistan atau dari India, tidak salah saya, dia menuliskan Al-Quran, hitungannya berpuluh-puluh tahun, dia tenun dengan
jarum, tulisan dari Al-Quran itu. Coba kita lihat bagaimana perjuang orang-orang terdahulu terhadap Al-Quran. Mereka selalu menyempatkan diri menjadikan Al-Quran adalah yang paling utama dalam kehidupan mereka. Lantas sekarang kita banyak menyaksikan orang mengatakan saya tidak punya waktu. Yang betul jangan katakan saya tidak punya waktu, tapi luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran, dan beramal kepada Al-Quran. Kaum muslimin, pemirsa Rasyad TV rahimanallah wa iyyakum jami'an. Itulah tadi beberapa keutamaan tentang Al-Quran, dan sangat masih banyak sekali tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran yang lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi, kegiatan kita di sini kita akan membahas tentang tahsin Al-Quran. Ada baiknya kita untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu Al-Quran. Al-Quran, para ulama mengatakan Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran merupakan adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-munazzal ala Muhammad, yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tawatur binaqlihi, di mana dinukil dengan banyak jalan. Al-muta'abbad bitilawatihi, yaitu dengan membacanya mendapatkan, dengan membacanya terhitung, orang yang membacanya terhitung melakukan ibadah. Itulah Al-Quran. Lantas, apakah kita membaca Al-Quran dengan semaunya kita, dengan sesuka hatinya kita, dengan apa yang kita inginkan, kita buka Al-Quran, kita baca? Atau mungkin ya, ketika kita ingin baca Al-Quran, kita hanya sebatas mendengarkan sebuah video yang kita dapatkan, kemudian kita baca Al-Quran? Tentunya tidak. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membaca Al-Quran setiap hari di bulan Ramadan kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Al-Quran pada awalnya dibacakan melalui jalur guru terus sampai sekarang. Begitulah silsilah dalam membaca Al-Quran yang benar, sehingga apa yang kita baca tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ilmu membaca Al-Quran, yaitu yang kita ketahui di masyarakat, yaitu namanya ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Mungkin bisa ditampilkan. Ilmu tajwid, ya pemirsa, ana harapkan sambil dicatat, ya disiapkan alat tulisnya di rumah masing-masing, karena mungkin nanti kita akan cek catatan dari peserta ya, khususnya mana catatan yang lengkap, ya nanti kita akan ya lebih memberikan perhatian khusus. Di sini ya pengertian itu tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid secara bahasa adalah at-tahsin. At-tahsin atau diambil dari kalimat jawwada yujawwidu, yaitu makna at-tahsin. Artinya adalah memperbagus. Hasanun artinya bagus. At-tahsin yaitu memperbagus. Iya. Baik. Oke, bisa dilihat ya. Baik. Ini saya artikan kepada peserta untuk ya mungkin bisa menulis ya. Secara bahasa adalah tahsin, memperbagus. Adapun secara istilah yaitu ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Mengeluarkan setiap huruf di dalam Al-Qur'an. Mungkin peserta ana bisa enggak komunikasi di sini dengan peserta? Nanti ada sisinya ya. Ada sisinya ya. Baik. Ya. Ikhraju kulli harfin, yaitu mengeluarkan setiap huruf. Setiap huruf di dalam Al-Qur'an terhitung pahala. Min makhrajihi, dari tempat keluarnya. Di mana tempat keluarnya huruf ya secara garis besar ada 5. Adapun huruf itu sendiri jumlahnya ya
Imam Thabit bin Asim Al-Laythi mengatakan, yang meninggal pada tahun 90, mengatakan jumlah huruf bacaan berjumlah 29. Adapun jumlah huruf bahasa Arab secara tertulis, yang tadi jumlah huruf bahasa Arab yang terucap ada 29, yang tertulis ada 28. Kembali kepada pengertian tajwid. Secara istilah yaitu mengeluarkan, di mana tadi secara bahasa yaitu memperbagus. Memperbagus dengan mengeluarkan setiap huruf di dalam Al-Quran, mengeluarkannya pada tempat keluarnya. Ma'i'ta'i haqqahu wa mustahaqqahu. Bersamaan dengan itu, memberikan haknya, yaitu sifat dari setiap huruf yang kita baca, wa mustahaqqahu, dan juga memberikan sifat aridah atau hukum-hukum tajwidnya. Saya ulangi, ya, pengertian yang saya sampaikan di sini, ya, ini pengertian yang disebutkan oleh Ibnul Jazari dalam kitabnya wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ay ya'lamah id wajibun 'alaihi muhattamu qabla syuru'i awwalan ay ya'lamu makharijul hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati muharrir at-tajwidi wal mawaqifi wa ma alladhi rusima fil masahifi. Ya. Jadi, ya, saya mengatakan, ya, kesimpulannya di sini, tajwid itu mengeluarkan setiap huruf di dalam Al-Quran yang tadi saya katakan jumlahnya 29 pada tempat keluarnya. Yang kedua, memberikan sifatnya. Yang ketiga, memberikan hukum tajwidnya. Ya, ini poin, ya, yang paling umum atau garis besar ketika seorang membaca Al-Quran. Ketika ditanya, ya, bagaimanakah seorang ingin membaca Al-Quran? Apa hukumnya? Dia harus membaca dengan tajwid. Apa itu tajwid? Pokoknya tajwid. Ya, tidak seperti itu. Kita harus mengetahui pengertian, baik secara bahasa, secara istilah. Secara bahasa memperbagus, secara istilah adalah mengeluarkan setiap huruf pada tempat keluarnya, memberikan sifatnya, dan hukum tajwidnya. Disempurnakan juga, ya, kita memberikan itmamul harakah, yaitu kesempurnaan harokat. Harokat, ya, terbagi menjadi 3, ya, ada yang mengatakan 3 atau 4, ya, yang mengatakan 4 yaitu memasukkan sukun bagian dari harokat, fathah, dhammah, kasrah, dan sukun. Jadi 4 poin yang harus dicatat pemirsa, ya, dalam, ya, pembelajaran kita, yaitu mengeluarkan setiap huruf pada tempat keluarnya, memberikan sifatnya, memberikan hukum tajwidnya, dan juga memberikan sifat harokat. Ya, nanti kita akan tanya seperti itu. Adapun yang kedua, tadi kita setelah membahas pengertian tajwid, sekarang apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, Nabi kita Muhammad SAW, beliau membaca Al-Quran langsung kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Lantas, bagaimana hukum dalam membaca Al-Quran? Apa hukumnya? Ulama membagi menjadi 2 poin. Yang pertama, masalah teori ilmu tajwid. Yang kedua, masalah ketika seorang membaca Al-Quran dengan tajwid. Karena, ya, ini berbeda keadaannya. Adapun yang pertama, teori ilmu tajwid, maka hukumnya fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Apabila seorang telah menguasainya dan mempelajarinya, maka yang lainnya tidak berdosa. Sedangkan yang kedua, hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah hukumnya fardu ain, yaitu wajib setiap muslim membaca Al-Quran dengan tajwid. Dalilnya apa? Allah katakan, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Bacalah Al-Quran, kalimatnya baca. Bukan pelajari ilmu tajwid, tapi bacalah Al-Quran dengan tartil. Ali bin Abi Thalib mengatakan, tajwidul huruf wa ma'rifatul luquf, yaitu mentajwidkan setiap huruf. Tajwid tadi mentahsin, memperbagus setiap huruf, wa ma'rifatul luquf, dan mengetahui tanda-tanda waqaf.
Sudah berapa menit? Masih bisa? Bisa, Ustaz. Baik. Kita 1 lanjutkan. menit, Ustaz. Hah? 1 menit. Kita lanjutkan, ikhwas sekalian. Apa keutamaan mempelajari ilmu tajwid? Ya, banyak sekali keutamaannya. Ya, secara khusus, ya Nabi SAW katakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Kita mendapatkan ya kebaikan. Sebaik-baik kebaikan, sebagaimana sabda Nabi SAW. Yang kedua, yaitu kita mendapatkan sebaik-baik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syaghalahu al-Qur'an an mas'alati wa an dzikri, a'taituhu afdala mimma u'ti as-sa'ilin." Atau kama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an untuk mengingatku dan memohon kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan, lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang yang meminta kepadaku. Ini keutamaan tentang orang yang mempelajari Al-Quran. Selanjutnya, kita akan mendapatkan ketenangan. Kita juga akan mendapatkan naungan dari malaikat. Di mana dalam hadis yang ma'ruf, Nabi SAW katakan, "Majtama'a qauman fi baitin min buyutillah." Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Qur'an, mereka mempelajari antara mereka, wa tadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali ketenangan akan turun di hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka. Adapun selanjutnya, apa tujuan mempelajari ilmu tajwid? Ya, tadi kita jelaskan di awal ya apa itu tajwid. Sekarang apa tujuan mempelajari ilmu tajwid? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan saunul lisan anil lahni 'inda tilawatil Quran. Menjaga lidah dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Bisa saya ulangi ya kepada pemirsa sekalian, ya, pengertian tajwid, hukum mempelajari ilmu tajwid, keutamaan mempelajari ilmu tajwid, tujuan dari mempelajari ilmu tajwid. Pemirsa sekalian, Rosyad TV rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar? Atau tahapan dalam membaca Al-Quran? Syekh Aiman Rusdi Syuaib mengatakan, urutan seseorang dalam membaca Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama, at-tahqiq. Yang mana artinya membaca Al-Quran dengan perlahan ma'a mura'ati ahkami tajwid. Dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid. Yang kedua, at-tadwir. Yaitu membaca Al-Quran dengan pelan atau sedang ma'amura'ati ahkami tajwid, dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid. Adapun yang ketiga yaitu hadr, membaca Al-Quran dengan cepat dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid. Saya ulangi, yang pertama tahqiq, baca perlahan, perhatikan hukum tajwid. Kedua, tadwir, membaca sedang, memperhatikan juga hukum tajwid. Yang ketiga, al-hadr, membaca dengan cepat dan memperhatikan hukum tajwid. Dan ketiganya digabungkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kata Syaiman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Oleh karenanya pemirsa sekalian, juga peserta, kita akan membaca ke depannya bacaan Al-Quran ini ya dengan tahqiq, yaitu membaca dengan perlahan. Saya akan mendengarkan bacaan, setiap siapa yang membaca diberikan kesempatan oleh pembawa acara, saya akan dengarkan ya setiap hurufnya yang dibaca. Tentunya saya akan
mendengarkan semampu saya, sesuai dengan kemampuan ilmu saya. Ya, kita akan sama-sama belajar untuk mengurangi atau mengikis kebodohan yang ada pada diri kita. Baik, kita lanjutkan. Ikhwan fiddin, pemirsa Rosa TV rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Berapa menit lagi, Bang? Masih bisa? Masih ada 10 menit lagi, Ustaz. Baik. Untuk ke 21.30 maksudnya, Ustaz. Iya. Di sini kita akan, ya, setelah tadi di awal saya memberikan muqaddimah, pembelajaran kita ke depannya ya terfokus hanya kepada ya 4 poin, yaitu mengeluarkan setiap huruf pada tempat keluarnya, memberikan sifatnya, memberikan hukum tajwidnya, dan juga memberikan sifat harokat. Adapun buku yang menjadi panduan kepada pemirsa sekalian, ya buku yaitu Metode Asy-Syafi'i. Ya, mungkin pemirsa ya ada yang punya atau mungkin bisa mencari di toko buku di Medan ini sudah tersebar, yaitu Metode Asy-Syafi'i praktis. Ya, ada ilmu tajwidnya. Silakan ambil ilmu tajwidnya. Kita akan bahas di pembahasan 4 yang tadi saya sampaikan. Sebelum kita membaca, ya di sini saya akan menyampaikan, ya, mengenalkan kepada pemirsa sekalian, yaitu huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf hijai an-natiqah yang diucapkan. Tadi saya sebutkan berapa jumlah huruf hijaiyah? 28 yang diucapkan gitu. Ya, Masya Allah ya. Tadi yang diucapkan itu 29, yang tertulis ada 28. Ya, kita berharap interaksi juga nih, sama-sama belajar semua di sini kan. Siap, harus lebih fokus nih. Harus lebih fokus dong. Baik. Mungkin bisa ditampilkan. Baik. Sudah. Di sini ya, sebelum masuk ke 4 poin yang saya sampaikan kepada pemirsa sekalian, saya harapkan yang tadi saya sebutkan dicatat baik-baik 4 hal. Kita akan mengenal lebih awal tentang huruf hijaiyah an-natiqah yang diucapkan, di mana seluruh huruf yang ada di layar ini, yaitu hurufnya tidak ada harakatnya. Ya, tidak berharakat satupun. Dari alif sampai ya tidak ada harakatnya. Adapun tujuan dari mengetahui huruf ini, yaitu kita membaca harful muqatta'ah. Apa itu harful muqatta'ah? Yaitu huruf-huruf yang ada di awal surat yang tidak berharakat. Seperti di awal Al-Baqarah, atau Ali Imran, atau surat Yusuf, atau surat Yasin, atau surat Thaha, dia tidak berharakat. Ya, seperti alif lam mim, tidak dibaca a la ma, tidak. Tapi dibaca alif lam mim. Inilah tujuan yang pertama yang kita akan kenalkan kepada pemirsa sekalian, huruf-huruf hijaiyah. Dalam pembagian huruf hijaiyah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dibaca 1 harakat. Yang kedua dibaca 2 harakat. Yang kedua dibaca 2 harakat. Adapun yang ketiga dibaca sampai 6 harakat. Ya. Yang dibaca 1 harakat yaitu huruf, cuman 1 huruf, alif. Lihat, alif. Jangan salah, alif. Ya, kalau jadi 2 dia alif. Ini alif. Itu yang dibaca 1 harakat. Kemudian yang dibaca 2 harakat terkumpul dalam kalimat hayyun tahur. Ha, ya, to, ha, ro. Ha, ya, to, ha, ro. Ada berapa? Ada 5. Adapun yang dibaca 6 harakat terkumpul pada kalimat naqasa asalukum. Naqasa asalukum. Ada 8. Ya. Yang 1 harakat 1, yang 2 harakat 5, yang 6 harakat baca ada 6 huruf.
Kita akan baca satu persatu. Ya, yang pertama ini adalah namanya huruf alif. Alif. Ya, jangan dibaca a. Ya, karena dia tidak ada harakat. Harus kita baca alif. Adapun yang kedua, ya ini sambil diikuti ya pemirsa, peserta juga mengikuti ya. Sebagai latihan juga. Alif. Baik, Anda berharap di rumah mengikuti. Alif. Ya, ini yang betul. Kemudian yang kedua, ba. Ba. Ya. Kita belum masuk kepada makhraj, tapi saya akan praktekkan perlahan ya. Tapi tidak akan difokuskan. Tolong diperhatikan ketika saya mengucapkannya. Ta, fa. Ini masih 2 harakat. Jim, jim, ha, kho, dal, zal, ro. Lihat, ro dalam surat Yusuf, alif lam ro, 2 harakat, bukan alif lam ra, tapi alif lam ro, 2 harakat. Ya, lamnya nanti kita sudah sampaikan tadi ya, dia masuk kepada 6 harakat. Kemudian za, sin, ya ini terdapat dalam surat Yasin ya, ianya dibaca 2, ya sin, dibaca 6 sinnya. Shin, sod, ya, dibaca berapa? Baca berapa kan? Baca 6 ya, surat Shad ya, di juz 20 ke atas. Bod, to, berapa harakat to? 2 ya, toha ya, toha, to 2 harakat. Dho, 2 harakat. Ain ya, disebutkan dalam surat apa? Ya, dalam surat di surat Maryam dan juga di juz 25 atau 24 ya, ain sin ya, ain dibaca 5. Kemudian ya, huruf ghain, fa 2 harakat. Qaf berapa? 6 harakat ya. Dan hukumnya dinamakan dengan mad lazim harfi musyabba nanti. Kaf ya. Silakan ya di rumah dipraktekkan nih ya. Harapkan dipraktekkan, didengarin dan praktekkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan kepada Jibril. Ya. Lam ya. Lam ma'ruf dalam surah Al-Baqarah. Lam dibaca berapa pemirsa? 6 harakat. Mim dibaca berapa? Dibaca 6 juga. Nun di surat apa? Nun surah Al-Qalam. Waw, ha, hamzah, ya. Oh ya, di sini ada alif, ada hamzah. Ya. Perbedaannya yaitu alif itu sendiri yaitu huruf yang dia ya dikatakan harful mad, yaitu huruf mad. Sedangkan hamzah yaitu huruf ketika dikasih harakat maka dia dibaca a, seperti itu. Ya. Dan alif ini sendiri ya dia akan lebur apabila tidak ada hamzah dalam tulisan apapun. Apabila tidak ada hamzah ya, maka dia tidak akan dibaca. Seperti ihmil, ada
alif tanpa ada hamzah. Kalau disambung dengan waw, wahmil, jadi hilang dia. Seperti itu. Dan alif ini merupakan huruf lemah, seperti itu. Dan juga temannya itu waw dan huruf ya. Tayyib, pemirsa sekalian, mungkin anak ingin dengarkan ya bacaan dari pemirsa dari satu huruf-huruf ini ya untuk tahap awal. Karena kalau kita langsung baca Al-Quran, anak lihat kayaknya terlalu terburu-buru gitu. Boleh, Ustaz? Tayyib. Ya, mungkin kami kembalikan kepada Bu acara untuk memberikan kesempatan kepada pemirsa. Baik, para pemirsa Rasya TV dan yang ada peserta yang di Zoom, silahkan yang mau melakukan interaktif ke Ustadz, silahkan seperti yang tadi dibuka, raise hand, klik atau tekan tombol raise hand. Andi Afrizal, silahkan Mas Andi Afrizal. Tayyib. Mau dikasih pertanyaan dulu, Ustaz, atau langsung aja baca? Enggak apa-apa, mungkin diskusi ringan saja, tanya-tanya. Oke, Ustaz. Tayyib. Silakan, Ustaz. Andi Afrizal. Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Berapa usianya? 19 tahun, Ustaz. Masya Allah, Allah mabarik fikum. Udah punya hafalan? Udah, Ustaz. Tayyib, Allah mabarik. Tadi saya sampaikan harful muqatta'ah terbagi ya, menjadi 3. Tolong bisa disebutkan Nah, yang pertama. harfun muqatta'ah tadi, Ustaz. Iya. Yang harfun muqatta'ah. Yang Ini apa pertama, tadi, Ustaz? pertanyaannya ya Yang- tadi kita bagi 3, yang dibaca berapa harokat? Nah, pembagiannya itu. Oh, Nah, Ustaz. Pertama 1 harokat, Iya. kemudian yang kedua 2 harokat, yang ketiga 6 harokat, Ustaz. Tayyib, Masya Allah. Iya. Dan ini kapan kita membacanya? Yang 1 harokat apabila Enggak semuanya, semua Hijaiyah. dari huruf muqatta'ah kapan kita membacanya? ketika membaca Al-Quran, Ustaz. Ah iya betul, kita membaca Al-Quran, tidak diragukan lagi itu, betul. Maksudnya pada keadaan bagaimana? Yaitu pada awal ayat yang ada huruf muqatta'ahnya. Muqatta'ah. Nah, begitu. Dia kurang lebih ada 14 tempat di dalam Al-Quran. Baik, silakan baca. Yang pertama, Ustaz, huruf A, alif. Nah, Alif. kalau kita bilang A itu udah berharokat dia. A. Nah, itu udah berharokat. Tapi di sini tidak ada harokatnya. Lihat di layar masih ditampilkan? Masih ditampilkan? La. Belum, Ustaz. La. Ini butuh ditampilkan nih biar mudahkan pemirsa nih. Baik. Sudah, Ustaz. Ya, yang pertama bukan dibaca A, tapi alif. Baik, Nah, Ustaz. baik, Alif. Ulangin. Alif. Iya. A-nya ya A agak di baik, agak dibuka mulutnya A. Alif, bukan A. A itu huruf tipis. A, alif. Ulangin. Alif. Ya. Alif. Bukan A ya. A. Alif. A. A. Alif. Baik, ya. Lanjut. Kemudian yang 2 harokat, Langsung aja baca sampai iya. baca huruf hijaiyah, ya, Ustaz? Iya, baca huruf harful muqatta'ah. Nah. Anak bilang hijaiyah, harful Nah, muqatta'ah atau harful hijail mufradah. Alif. Lanjut. Ba. Ba, tipis sekali. Ta. Ba. Ya, dari sini Ba. Anda akan perhatikan sifatnya. Perhatikan ya. Ba, bukan bo, tapi ba. Ba. Lanjut. Ta. Ta. Ya, ingat ujung lidah di menyentuh gisar bagian atas. Ta. 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 Baik. Ta. Ma. Sa. Perhatikan, itu sepertinya Anda mendengar huruf ta-nya tidak pada tempatnya.
tempatnya itu ujung lidah keluar sedikit di gigi dari bagian atas. Sa, sa. Sa. Ya, memang kita belum masuk pada makhraj, tapi saya akan tekankan dari sekarang. Baik, ulangin. Sa. Lanjut. Sa. Ja. Nah, Jim. ulangin. Jim. Lanjut. Jim. Terus. Ha. Masya Allah. Ha. Lanjut. Kha. Ya. Kho, ingat. Kho nanti pada sifatnya dia ada anginnya. Ya, berbeda dengan gho. Gho, ya, dia getaran, tebal, tidak ada angin. Sementara kho, dia ada anginnya. Kho. Kho. Misalkan dia huruf hamsun. Ulangin. Kho. Kho. Ya. Dal. Nah, panjangkan 2. Dal. Masya Allah. Zal. Masya Allah. Zal. Lanjut. Ro. Ro 2. Ro. Baik. Perhatikan. Lanjut. Maksud. Semua. Zai. Nah, hati-hati. Lihat di situ ada tulisannya kok. Za. 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 Baik. Za. Terus. Sin. Masya Allah. Fasih. Lanjut. Shin. Nah, Shin. panjang. Shin. Shin. Lanjut. Semua. Sod. Nah, lihat. Ini nggak paham nih. 2, 1, atau 6? 6, Ustaz. 6, ya. Jangan dikurangin ya haknya ya. Lanjut, ulangin. Sod. Iya, sod. Sod. Dal di ujungnya ada dal huruf tipis. Sod. Ulangin. Sod. Terus. Bod. Baik. Bod. Lanjut, satu aja ya, satu huruf sekali diucapin langsung pindah. Lanjut. 6, Ustaz. Po. Lihat. Po ya. Dia ditipiskan jadi ta. Harus dia tebal. Nanti pada sifat kita akan pelajari, dia ditebalkan ya tengah lidah naik ke atas. Ya. Pada makhraj dia nanti ujung lidah bertemu dengan gigi bagian atas dan juga lidah menempel ke atas dan memiliki sifat tebal. Po. 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 Bukan to Po. ya. To. Itu to dulu. Sekarang kita perbaiki. Po. Ulangin. Po. Masuk. Po. Terus. Zo. Baik. Vo di mana tempat keluarnya? Ya, ujung lidah sama tadi seperti ta. Vo. Vo. Ujung lidah dikit keluar menyentuh gigi sari bagian atas. Vo. Zo. Lanjut. Zo. Terus. Ain. Nah, berapa harakat? 6, Ustaz. 6 harakat ya. Jadi kurangin. 6, Ustaz. Ain. Ain. Ya, lihat kaf ha ya ain. Ya, surat apa itu? Maryam. Maryam. Baik, Maryam ya. Lanjut, Ustaz. Panjangin dulu, belum benar tadi ainnya. Ain. Masya Allah. Lanjut. Wo. Wo. Ghain. Ghain. Ana mau tanya sama antum, Bang Andi ya, Akh Andi ya. Iya. Kapan dia dibaca gho, kapan dibaca ghain? Atau kapan dia dibaca a, kapan dibaca ain? Apabila dibaca gho, apabila ada harokat fathahnya, Ustaz. Tuh. Tadi bacanya gho, ya. Berarti materinya udah tahu ya, tapi tinggal prakteknya.
Ya, Quran itu sebenarnya ilmu praktek. Teori kita bisa baca, tapi sebenarnya prakteknya. Baik, ulangin. Ghain. Masya Allah. Fa. Tipiskan. Fa. 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 Gigi atas bertemu bibir bawah. Fa. Fa. Terus. Qaf. Masya Allah. 6. Kaf. Alirkan fa-nya. Kaf. Kaf. Hamzah. Kaf. Lam. Iya, 6. Lam. Terus. Mim. Nun. Waw. Ya. Ini tidak ada ya di dalam Al-Quran. Terus. Ha. Satu apa dua? Dua, Ustaz. Baik. Ha. Ha. Ya, tebal apa tipis? Aduh, belum pernah belajar. Betul, Ustaz. Aduh, ha sampai kapan? Belajar di mana ha kok tebal? Ha, ya huruf tipis ya. Ha huruf tipis. Baik, lanjut. Nggak masalah. Nanti kalau udah masuk pelajaran, nanti berdiri di tempat mungkin di rumah. Baik. Lanjut. A. Kok A? A itu kan berharokat. Nah, Ustaz. Baca gimana, Ustaz? Hamzah. 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 Nah, Ustaz. Baik, pengen? Hamzah. Terus. Ya. Ya, tipiskan. Ya. Ya. Memang kita belum masuk kepada sifat, tapi dari sekarang sudah anak akan perhatikan sifat. Karena setiap bacaan bisa dimasukkan. Baik. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum untuk terus semangat membaca Al-Qur'an. Baik. Masih dikasih kesempatan Ustaz. Kita kembali kepada antum. Agus Abu Hajid. Ya, itu ya. Agus Abu Hajid, silahkan berinteraksi langsung sama Ustadz. Silakan, mau ditanya-tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tafadhal Abu. Yes. Ini Ya Ustazi. Ana mau tanya, maksudnya berapa usia antum gitu kan? Anda 47 tahun. Oh, Masya Allah, 46. Abu ya. Ana panggilnya Abu siapa ini? Abu Hajid. Abu? Wajib. Abu? Hajid. Hajid. Abu Hajid. Hazik. Oh, Hajid, Masya Allah. Soalnya Ana ngajar di Mahat ada santri Hazik. Ya, Ana kira untuk orang tuanya. Baik. Silakan Abu, tafadhal. Baik dari alif ya, Iya. Ustaz. Ya, lanjut. Ya Ustaz. Alif. Yang alif. Tapi alif. Ada fa di ujung itu. Ada tulisan yang merah, ada fa di ujung itu. Alirkan dia fa-nya. Alif. Ya, nanti kepada pelajaran sifat, fa ini sifatnya mengalir, yaitu rakhawah. Jarayan as-saut, mengalirnya suara. Di situ alif. Alirkan Abu ya, Abu Hajid. Alif. Ya, fa-nya ujung gigi atas. Alif. Ya, ketemu bibir bagian Alif. bawah. Lanjut. Alif. Ya. Ba. Ya, tipiskan. Ba. Bukan ba, Ba. tapi ba. Ba. Lanjut. Ba. Lanjut. Ta. Lanjut. Sa. Di mana sa keluarnya? Sa. Di mana Abu Hazik? Di atas. Ujung lidah Ujung lidah. ketemu gigi seri bagian atas. Ya. Ya, ujung lidah ke gigi seri bagian atas, ujung gigi seri. Sa. 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 Lanjut. Sa. Jin. Panjang.
Jin. Jin, kok jin? Jim. Ya, beda nanti artinya kalau Jim. jin. Jim. Jim. Oke, ada mimnya di ujung. Itu nama hurufnya jim. Panjangkan. Nah. Jim. Abu, ada huruf mimnya. Jim. Ya, ada huruf mimnya di ujung. Nah, Ustaz. Jim. Nah. Jim. Ya, taib. Kami kurang jelas mendengarnya. Jim. Masya Allah. Masya Allah. Taib. Lanjut, Bukan Bu. nun ya, Ustaz? Bukan. Nah. Lah. Kalau nun ada artinya nanti jin. Lanjut. Nah. Silakan, Bu. Jim. Ah. Taib. Ana mau tanya sebelumnya. Huruf mim keluarnya dari bibir. Jadi Abu ketika menyebutkan huruf jim tadi, panjangkan jim, tempelkan kedua bibir. Jim. Maka akan sempurna hurufnya. Jim. Nah, jelas. Lanjut. Ha. Ya. Tipiskan bibirnya. Ha. Ha. Lanjut. Ho. Masya Allah. Dal. Masya Allah. Lanjut. Da. Ya, getaran. The awalnya tuh harus ada. Ujung lidah sama seperti tha tadi. Zal. Zal. Dal. Lanjut. Dal. Lanjut. Dal. Ro. Ya. Za. Nah, getarannya, Bu. Za. Nanti pada sifatnya dia memiliki ketajaman suara. Za. Za. La. Lanjut. Za. Ya. Sin. Nah, sin. Berapa harokat, Bu? Sin. Abu Hajid, berapa harokat? Enam, Ustaz. Masya Allah. Allah barik Enam, fikum. Ustaz. Ya. Dan sin dia ada sifat tajamnya, namanya sifat sofir. Jadi usahakan ya, kita ketika melihat pita atau kaset gulung itu kan, ketika dibuntal kita tiup nggak akan ada suara. Ketika diambil satu lembar kita tiup akan ada suara. Ya, kicauan itu. Nah, pada huruf sin dan za dan so ada ketajaman suara. Maka tajamkan. Sin. Ulangin. Sin. Baik, Masya Allah. Sin. Ya. Setelah. Sin. Nah, sya ini ya huruf ya suara itu menyebar ke langit bagian atas. Ya, disebarkan di atas. Langit bagian atas keluarnya dari tengah lidah. Ya, ini ana sampaikan sebagai gambaran agar tepat dalam pengucapannya. Shin. Shin. Nah, Bu, di ujung shin ada huruf nun. Ya, ujung lidah naikkan ke gigi seri bagian atas, maksudnya ke langit bagian atas tapi tidak mengenai gigi seri. An. Shin. An. Ulangin. Terputus suaranya, gak jelas. Shin. Coba nun, Bu, nun. Nun. An. An. Ya, nun ini ada sedikit mengalir suaranya. Jadi jangan kita katakan an, tapi an. 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 Ya, An. ya, shin. Ini kita masih dasar sekali. Shin. Getaran nunnya. An. Shin. Baik, lanjut Abu. Shin. Iya, lanjut. Sod. Nah, short, ya, so. Yang betul banyak dari kita, Anda dulu waktu kecil juga membacanya sod. Yang betul so, ya. Nah, itu agak sulit. So. Ujung lidah mengenai seri bagian bawah, kemudian ya tengah lidah naik ke atas, ya, dan suara naik ke atas. So, coba. So. Ya, itu So. dot dipanjangkan 6 harakat. Sod, tipiskan di dal ujungnya. Sod.
Ulangin. Sod. Baik. Abu, nggak apa-apa kan? Ana teliti secara detail bacaannya, Bu. Nah, Ustaz. Masya Allah ya. So. Betul. Jadi bukan so. Ya, kebanyakan kita baca so. Yang itu so. Karena so ini huruf lidah. Ya, bukan huruf bibir. Jadi jangan so, tapi so. Dia bibir ini hanya membantu ketebalan saja. Tapi fokusnya di lidah. So. Bukan so, tapi sod. Ulangin. Sod. Ya, toib. Dal itu tipis ya. Maka diginikan. Sod. Sod. Terus. Go. Ya, bo. Ya, ini huruf paling sulit ya, paling banyak sifatnya. Ada suara menggumamnya. Ya, walau bo. Bod. Bod. Ulangin. God. Terus. Pantulan dal di ujung. Bod. God. Baik. Go. Nah, to dia bukan to, tapi suara berkumpul di tengah lidah. Ya, menempel langit ujung permukaan lidah menempel ke atas. To, bukan to, tapi to. Ulangin. Go. Lanjut. Go. Ya. Ain. Nah, berapa ini? Ingat, Bu? Enam. Enam, Ustaz. Iya. Ain. Nah, ada nunnya di ujung, Bu. Berarti dialirkan sedikit suaranya. Ain. Ya, masuk ke hidung. Ain. Ain. Terus. Go. Nah, ghain. Ghain. Terus. Fa. Ya, fa. Buka fa. Ba. Tipiskan ya, karena huruf tipis. Lanjut. Ba. Qaf. Nah, panjang. Surat Qaf dibaca berapa, Bu? Qaf. Ya, 6 harokat. 6 harokat dan ada aliran pada fa-nya. Qaf. O. Ya, dia ditebalkan huruf ko. Makanya ketika kita membaca qul a'udzu birabbil falaq, jangan falaq. Falaq itu betul. Tapi secara sifat dia salah. Secara makna masih betul, tidak melanggar lahnu, jali maksudnya. Falaq. Karena ada sifat isti'la. Makanya qo, bukan qaf, tapi qaf. Ulangin. Qaf. Terus Kaf. ya, tipiskan. Kaf. 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 Lanjut. Kaf. Berapa harokat, Bu? 6. Berapa? 6. 6. Baik, lanjut. Lam. Nah, berapa harokat? Abu, berapa harokat lam? 6. Ya, lam. Panjang kan? Lam. Terus. Lam. Terus. Mim. Terus. Nun. Ya, panjang. Belum sempurna itu. Ulangin. Nun. Nah, pas. Lanjut. Wow. Ya, wow. Wow. Terus. Ha. Ya. Abda. Bukan hamzah. A. Hamzah. A. Kita nggak ada bicara A di sini karena dia masih huruf terpisah. Ya, A itu kalau dari kasih harokat, tapi ini dibaca hamzah. Kalau yang pertama dibaca alif, di sini hamzah. Lagi. Abda. Lanjut.
Abda. Terus? Ya. Ya, tipiskan bibirnya. Ya. Ya. Sekali lagi, terakhir. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, Abu Hajid ya, Allah barik fikum. Ya, tentunya ya kita tidak bisa langsung fasih dengan sekali belajar. Ya, tentu butuh dengan terulang-ulang. Ya, karena ibarat kata pepatah mengatakan ya apa namanya bisa karena terbiasa. Ya, harus kita membiasakan untuk selalu mengulang-ulang bacaan kita. Tentunya tidak akan mungkin kecuali harus didengarkan oleh guru seperti itu dalam wadah yang apa namanya sempit ini ya pemirsa yang melihat banyak. Anda berharap ya dari apa yang pemirsa saksikan bisa mengambil manfaat satu sama yang lainnya seperti itu. Akan tapi ya talaqi yaitu saling bertatap muka itu lebih ya berfaedah atau lebih jelas lagi ketika seorang membacakan Al-Quran. Nah, pribadi ya mungkin bagi ikhwah yang ingin belajar ya secara tatap muka ya mungkin bisa ya menghubungi ana seperti itu, nanti kita cocokkan waktunya ya bertemu tapi datang ke Ma'had Sabilul Mu'minin Tandem Hilir 2 Thaib. Masih boleh Ustaz satu lagi Ustaz? Ada yang silakan. dari Kalau akhwat Ustaz, peserta dari akhwat. Ya Thaib, Ana harapkan suaranya dijelaskan ya, jangan dihalus-haluskan. Baik Ustaz. Ini kalau mau sampai jam 11 juga Ana oke nih. Ini kembali kepada kita ikut hostnya duluan pulang boleh kali. Enggak, silakan, ini udah ada Ummu Haura, silakan kalau mau berinteraksi ke Ustadz, memperdengarkan bacaannya. Assalamualaikum Ustadz. Mungkin tanya nama dan domisili ya. Domisili aja. Karena ini nama udah ada Ummu Haura, dari mana gitu. Dari Medan. Oh, dari Medan. Oh, maksudnya Medan di mana gitu? Barangkali mencirim kan? Iya, saya mencirim. Oh, saya mencirim. Taib. Oke. Taib, tafadhal. Ya Ustadz. Ya, silakan tafadhali. Ya, silakan dibaca Ummu. Alif. Ya, A-nya harus dibuka. Alif. Alif. Lanjut. Ba. Ya, tipiskan bibirnya. Ba. Karena ba huruf tipis ya. Ba. Ini Ana mungkin ya kasih gambaran. Ba. Sebentar Ummu, ditahan dulu. Ana kasih garis-garis. Huruf yang Ana garisin adalah huruf-huruf yang dibaca tebal. Nih. Ana berikan garis bawah. Ada 7 ya, maka huruf ini dibaca tebal. Kalau tebal mulut akan bulat ya, seperti itu. Selain yang Ana garis bawahi berarti huruf tipis. Ba, ditipiskan bibirnya nanti. Baik. Ba. Lanjut. Ta. Ya, ta. Ta. Ya, bahkan masih mengajar pada kita sampai ya dengan jari. Ta. Harus terbuka, menyempurnakan sifat harakat. Ulangin. Ta. Lanjut. Sa. Lanjut. Jim. Masya Allah. Ha. Ya, tipiskan. Nggak ada garisnya tuh kan? Ha. Ha. Ya. Ha. Lanjut. Kho. Ya, anginnya keluarkan. Kalau kita taruh tangan kita di depan mulut, ho, ada anginnya. Atau sukunkan, ulangin. Kho. Lanjut. Kho. Lanjut. Dal. Ya, dal, panjangkan. Dal. Terus. Zal. Terus. Ro. Ya. Lanjut. Zim. Kok zim? Ya, za.
Ya, dibaca 2 Za. ya. Ya, za, tipiskan. Karena nggak ada garisnya. Nah, buat situ za. Za. Lanjut. Sin. Ada tajamnya suara. Sin. Ya, sin. Ya, Sin. lanjut. Shin. Masya Allah. Lanjut. Fad. Lihat, ada garis bawahnya. Berarti tebalkan. Fo. Fod. Fad. Ya. De. Sod. Fad. Ya, begini kan ya. Ketika so-nya tadi monyong. So, ya, so, fokusnya di lidah, tapi pada dal bukan huruf tebal. Sod. Sod. Ya, Dod. ya. To. Kan to. To. Banyak kan kita yang salah ya. To. Po. Po. Bukan dibaca to, tapi po. Keokannya tapi o bukan dari bibir, di tengah ya. Po. Langin. To. Ya. Zo. Nah, lidahnya di mana umum? Ujung lidahnya mengenai gisir bagian atas. Dikeluarkan Di dikit. gigi bawah. Gigi atas. Ya. Wadha'u Ujung wa lidah. dhalu wa thalil ulya. Dha. Lihat antara ta, za, dha. Ujung lidah mengenai gisir bagian atas. Ya. Ujungnya. Oh, Ya. iya, Harus Ustaz. keluar. Ulangin. Zo. Ya. Dha. Zo. Lanjut. Zo. Lanjut. Ain. Masya Allah. Ghin. Bukan ghin. 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 Lanjut. Fa. Ya, tipiskan. Fa. Fa. Lanjut. Qaf. Masya Allah. Kaf. Masya Allah. Lam. Ya, betul. Mim. Ya. Nun. Iya. Waw. Iya. Ha. Iya. Ya. Hah, kok Afwan, kursi? Ustaz. Hamzah. 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 Terus Ya. tipiskan. Ya. Ya. Ya, sekali lagi ujung. Ya. Baik, barakallahu fikum. Baik. Sudah, Ustaz. Mungkin biar adil, Ustaz, ditambah satu lagi akhwat, Ustaz. Oh Karena gitu. tadi udah dua Karena ikhwan. kembali kepada buah acara kan. Tadi kalau kita buat sampai jam 11 gitu kan, ya, gitu kan. Mudah-mudahan yang terakhir nggak sampai jam 11 nih, Ustaz. Baik, ya. Tapi ini udah ada Nahdiatur Rasidah. Silahkan, Mikrofonnya dibantu buka. Mungkin. Diganti. Oke. Sudah terbuka itu mikrofon Nahdiatur Rasidah. Iya, Assalamualaikum. Silahkan dari mana domisilinya? Saya dari Trenggalek, Jawa Timur. Oh, Masya Allah, Masya Allah, dari Jawa semangat Timur. terhadap Al-Quran. Silahkan langsung ke Tapi Ustadz. Ya gimana Ibu? iya, saya sebetulnya minder karena sudah tua dan tidak tahu ilmu yang baru-baru yang saya tahu waktu saya kecil dulu saja. Tapi ingin bisa. Ustaz. Baik Ibu, ya. Tidak ada kata terlambat Bu, selagi kita mau belajar Bu. Iya. Iya.
Silakan boleh dibaca ya Ustaz. Langsung Ya, sebelumnya kata Nabi SAW ya, orang yang membaca Al-Quran dan dia lancar membacanya, dia bersama malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, dia tetap untuk selalu membacanya, belajar, maka baginya 2 pahala. Ya, siapapun itu yang mungkin kesulitan saat membaca Al-Quran, tetap berjuang, baginya 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala ketika dia berjuang, ya, kesusahan membaca Al-Quran. Subhanallah ya, kami mengapresiasi pada Ibu untuk tetap semangat. Silahkan Ibu. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Nah, Bu, dia satu harokat Bu. Alif, satu Bu. Alif. Kalau alif, jadi udah 2 itu. Ulangin. alif, Iya. ba, Nah, tipiskan Ibu. Saya tidak memberikan garis bawah di sini. Ya, tipiskan. Ba. ba, Ya, dibuka mulutnya ya. Ba. ba, ta, Mm. ta, Ya, di mana fa, Ibu? Ujung lidah? di ujung ya, Ya, ini Bu. sa, Sa. Sa. Iya. ra, Lanjut. sa, Iya. jim, Masya Allah. ha, Ya, Bu, tipiskan. kho, Ini H tipis. Ya, H tipis atau H gepeng ya, Bu ya. Nah, maka ditipiskan di tenggorokan. Dia keluarnya di tenggorokan tengah. H. Berbeda dengan H bundal. H yang berbulat nama H besar. Maka lepangkan pada tenggorokan. H. Tapi ini H tipis. Gepengkan di tenggorokan. H. ha, Masya Allah. kho, Anginnya keluarkan. kho, Ya, Bu. dal, Nah, dalamnya dal. dal, Terus, zal, taib. ro, Ya, za, ya. Nah, sin, tajamkan Ibu. ya, sin, Iya. shin, Iya. sod, Oh kan Bu? So, tebalkan di tengah-tengah. Lidah itu menggumam ya di tengah. So, sod. sod, Ya, so-nya tebal, dalnya tipis. D. Sod. sod, Iya. bod, Nah, tipiskan. Bod. D. Bod. Kolkolah mana Ibu? Kolkolahnya D. D. dod, Lanjut. do, Hah, kok do? zo, Itu to. To. Ya, banyak kita membaca nih. Anak ulangin kembali. To. Banyak yang membaca seperti itu. Itu to. To. do, Ulangin, Ibu. do, Enggak, belum betul. Maaf Ibu, belum betul. Huruf to-nya yang tidak bertitik. to, Enggak, ya. Ya, dia kalau ejaannya huruf T, Bu. T. Ya, T itu ya, ujung lidah mengenai gigi seri bagian atas. Ujung lidah mengenai gigi seri bagian atas. Itu tempat keluarnya to. Ya, dan dia ke O kan. To. To. to, Ya, toyib. Ini jelas. Barakallahu fiik. Lanjut, Ibu. zo, Nah, ini kalau saya boleh tahu, ujung lidahnya nggak keluar kan, Bu? enggak, Nah, bisa kita melihat ya. Ini kata dasar sekali. Ya, kalau kita tidak menempatkan lidah kita pada tempatnya, ya, maka dia nanti akan berubah artinya. Nah, seperti orang mengatakan tashkurun agar bersyukur. Dia tidak letakkan ujung lidahnya di tengah-tengah. Ya, ngasal aja taskurun. Yang awalnya bersyukur jadi taskurun, artinya mabuk. Maka perhatikan tempat keluarnya huruf. Ya, tadi dho ditempatkan, Bu. zo, Lanjut. ain, Iya. ghain,
Baik. Fa. Tipiskan Bu ya. Fa, 2 rakaat. Fa. Lanjut. Qaf. Ulangin Ibu. Kaf. Ulangin ko-nya tadi. Qaf. Ya, tebalkan Bu. Ko, huruf tebal Bu. Ya, qaf. Qaf. Lanjut. Kaf. Lanjut. Lam. Lanjut. Mim. Ya. Nun. Ya, nun di ujungnya ada nun, Bu. Nun ada nun dan nun itu mengalir sedikit. Nun an. Ya, begini. Nun. Terus. Waw. Terus. Ha. Berapa Ibu? Berapa dibaca? Berapa rakaat? 2. 2. Ya, Masya Allah. 2. Ha. Ha. Kelebihan Ibu. Tadi sampai kayak 3 saya dengar. Ulangi Bu. Ha. Ya, di dalam surat apa disebutkan ha, Bu? Surat Toha ya, Bu ya. Toha. Tohan. Toha. 2 aja, nggak boleh lebih. Lanjut. Ha. Lanjut. Hamzah. Iya. Iya. Iya, tipiskan Bu Iya. ya. Bibirnya tipiskan. Iya. Yang tipis yang pertama apa yang kedua, Ustaz? Bu, ya, yang tidak ada garis bawahnya, yang saya tidak garis bawah itu ya tipis, ya, huruf tipis maksudnya Bu. Ya, iya, ya, yang pertama, yang kedua semuanya tipis, ya. Yang tebal itu yang ada garis bawahnya itu yang dibaca tebal. Iya, iya, 2 kali diulang sini. Iya. Lanjut, Iya. ya. Maksudnya di sini ketika tipis, berarti tipiskan bibir kita. Iya. Ketika tebal, ya pada huruf misalnya so. Tebalkan bibir kita, so. Seperti itu Ibu. Baik. Makasih banyak Bu, barakallahu fiki. Baik. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz untuk faedahnya malam ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti di pekan depan, dan kepada para pemirsa atau peserta yang ada di Zoom, kita ulangi atau kita informasikan kembali bahwasannya program kita ini diselenggarakan setiap pekannya di setiap Sabtu pukul 20.30, dan diharapkan sudah masuk atau absen lah bahasanya, ngisi absensi itu dari mulai pukul 7.30 sudah dibuka, jadi udah bisa langsung masuk ke Zoom meeting. Nanti dikasih tahu, diinfokan di grup passwordnya atau kode dari Zoom meetingnya. Mungkin itu aja ya, kita akhiri. Bentar, Anda mau sampaikan? Oh, ada sebagai penutup Ustaz, silakan Ustaz. Ya Ustaz, mungkin ada yang nasihat untuk merojaah Ustaz, silakan Ustaz. Kepada pemirsa sekalian, terkhusus kepada peserta, ya, kami harapkan ya, ilmu itu adalah buruan. Ketika kita dapatkan, maka kita harus ya menjaganya. Menjaga ilmu adalah dengan memurojaahnya. Kami harapkan kepada peserta sekalian dan juga pada pemirsa yang ingin Allah mudahkan ya lisannya untuk mengucapkan Al-Quran, maka di situ butuh yang namanya latihan. Ya, bertahun-tahun, mungkin tadi ada di situ ya Abu Hajid, ya usianya jauh, ya 40 tahun. Mungkin sebelum-sebelumnya tidak mengenal bacaan yang seperti ini. Maka untuk bisa merubah kepada bacaan yang fasih itu butuh waktu. Nah, dan tidak bisa sekali latihan langsung bisa, ya butuh berkali-kali dan diulang terus-menerus. Oleh karenanya, ya apa yang ada yang tadi kita bacakan atau yang dibaca satu persatu dari huruf-huruf al-hijai, huruf hijaiyah yang terpisah seperti itu, ini latihan tahap awal. Ya, baru latihan tahap dasar. Kalau satuan hurufnya aja kita belum tepat atau tempatnya masih salah, ya, maka ketika kita membaca Al-Quran, kita akan menggabungkan seluruh tempat keluarnya huruf. Maka kemungkinan besar kita akan lebih banyak lagi salahnya. Oleh karenanya, Anda harapkan kepada peserta ya dan juga pada pemirsa untuk melatih ya bacaan
huruf-huruf yang terpisah ini ya guna mempermudah untuk bisa membaca ya Al-Qur'an secara jumlah. Ya ini latihan dasar. Ya kalau kita bilang kita cepat ya kita ingin cepat seperti itu. Tapi segala sesuatu butuh proses ya step by step seperti itu. Adapun nanti kalau udah membaca Al-Qur'an kita harus perhatikan tebal, tipis, ya keluarnya udara, ya mengalirnya suara. Ya, mungkin saya contohkan di sini ya, membaca surah Al-Fatihah nanti. Insyaallah pertemuan berikutnya ya kita usahakan sudah mulai membaca Al-Qur'an. Ya, Anda contohkan membaca surah Al-Fatihah. Di mana di awal tadi Anda katakan kita harus memperhatikan tempat keluarnya huruf, sifat huruf, hukum tajwid dan sifat harokat. Ya, Anda bacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iya ya, pada iya di situ ya ada ya bertasjid harus digenjat sedikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Atau disambung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, perhatikan pada huruf dhad ya, banyak orang tidak perhatikan ada suara walad. Nah, seperti itu. Ini kurang lebih contoh nanti kita akan praktekkan ya pada pemirsa sekalian dan kita harapkan ya masing-masing bisa membaca. Baik. Baik, jazakallah khair Ustaz. Mungkin itu aja para pemirsa dan para peserta yang ada di Zoom. Juga nanti ke depannya berarti seputar itu terus ya Ustaz? Ya, sifat-sifat huruf. Seputar 4 yang disampaikan. Karena kan kita judulnya itu tahsin, ya, bukan materi tajwid. Kita tidak memperbanyak di itu. Adapun bukunya tadi sudah saya sampaikan ya, kalau bisa ya buku ini, ya kita tidak kemana-mana, buku metode Asy-Syafi'i. Yang ingin memperdalam bisa mungkin melihat buku punya Syekh Aiman Rusdi Syuaib, ya ulama tajwid, masih hidup beliau sekarang. Ada gambarnya untuk lebih puas lagi membaca maklumat-maklumatnya. Baik, itu aja para pemirsa Rosyad TV. Kita akhiri dan sampai ketemu di episode berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dan kita ulangi sendiri di rumah atau diperdengarkan dengan teman atau yang ada di rumahnya lah gitu ya Ustaz. Baik, itu aja. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.